Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahi musta'ina radin bihi mudabbiran mu'ina walhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa min masawi amali astaghfiruh wa asta'inuhu ala nailir ridha wa astamiddu lutfahu fima qada wa ba'd fa inni bil yaqini ashhad syahadatal ikhlasi alla yu'bad bil haqqi ma'luhun siwar rahmani man jalla an aimin wa an nuqsani wa anna khaira khalqihi Muhammada man ja'ana bil bayyinati wal huda rasuluhu ila jami'il khalqi bin nuri wal huda wa dinil haqqi salla alaihi rabbuna wa majjada wal ali was sahbi wa man sarmada. Sahabat Gema Islam rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan yang tertunda pada pertemuan sebelumnya, masih membahas tentang hak-hak seorang anak yang baru lahir dari kedua orang tuanya. Telah kita bahas kemarin bahwa di antara hak seorang bayi yang baru lahir dari orang tuanya, yang pertama adalah mengadzankan, walaupun ini khilaf para ulama tentang hukumnya. Kemudian mentahnik, yaitu orang tua mengunyah kurma, kemudian memasukkannya ke langit mulut bayi. Kemudian memberikan nama. Selanjutnya merupakan hak bayi yang baru lahir atas orang tuanya adalah al-aqiqah. Nah, dalam pembahasan aqiqah ini kita akan membahas dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pertama, apa itu arti aqiqah? Yang kedua, hukumnya. Yang ketiga, waktu boleh, waktu utama untuk aqiqah. Yang keempat, kadar yang mesti disembelih. Kemudian yang kelima, bagaimana kalau misalnya seseorang tidak memiliki harta atau tidak memiliki kambing untuk berakikah? Apa yang harus dilakukan? Yang keenam, bahwa akikah adalah merupakan benteng dari godaan syaitan. Yang ketujuh, apakah akikah lebih baik daripada mensedekahkan hartanya? Kemudian yang poin yang ke-8 terakhir, yaitu keutamaan daripada melakukan akikah. Nah, insyaallah 8 poin ini akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, arti akikah. Kalau kita mungkin menyebutnya akikah, padahal bahasa Arabnya adalah akikah dengan qaf, akikah. Menurut bahasa, arti akikah aqqa an waladihi, aqqan, yang artinya adalah dzabhu dhabihatin yauma subu'ihi, yaitu menyembelih sembelihan hewan di hari ketujuhnya. Nah, di sini menurut bahasa diartikan aqa'an waladihi, menyembelih hewan. Karena memang
Aqqa sendiri itu bermacam-macam artinya. Aqqa kalau fi'il madinya bisa diartikan kalau misalnya naudzubillah anak yang membantah kepada orang tuanya. Maka ini pun bisa diartikan, cuman artinya adalah dia tidak mau taat. Nah, di sini aqqa an waladihi aqqan yaitu tentang menyembelih hewan sembelihan hari ke-7. Kemudian menurut istilah bahwa aqiqah adalah az-zabihatul lati tuzbahu anil maulud yauma subu'ihi inda halqi sya'rihi. Aqiqah menurut istilah bahwa menyembelih hewan yang disembelih karena kelahiran seorang bayi di hari ke-7 ketika memotong rambut kepalanya. Jadi Aqiqah ini menyembelih hewan sembelihan karena kelahiran di hari ke-7 ketika rambut kepala bayi dipotong. Nah, untuk sembelihan ini ada macam-macam, ada Aqiqah, ada udhiyah, ada sembelihan yang masing-masing memiliki hukum berbeda, walaupun ada kesamaan dan ada perbedaannya. Tetapi Aqiqah menyembelih hewan karena kelahiran seorang bayi. Adapun udhiyah yaitu menyembelih hewan karena di waktu duha atau karena bertepatan dengan hari kurban. Dan juga ada sembelihan biasa. Nah, di sini fokus membahas tentang Aqiqah, yaitu menyembelih hewan karena kelahiran anak di hari ke-7-nya. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hukum Aqiqah. Di sini para ulama berbeda pendapat tentang hukum Aqiqah. Terbagi kepada 3 bagian atau 3 pendapat. Yang pertama diantaranya berpendapat bahwa Aqiqah hukumnya wajib. Dan pendapat wajib ini dinisbahkan kepada Al-Hasan dan juga Laits ibnu Sa'ad dan juga Ishaq rahimahumullah, yang mereka berpendapat bahwa Aqiqah hukumnya wajib. Dan juga mu'alif kitab Al-Wajiz fi Daw'il Kitab wa Sunnah, Syekh Dr. Abdullah Al-Azim Al-Badawi hafidhallahu ta'ala Al-Misri, beliau dalam kitabnya menyebutkan bahwa Aqiqah ini hukumnya wajib. Pendapat yang kedua tentang Aqiqah adalah sunnah, alias kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggal tidak mengapa. Dan pendapat bahwa Aqiqah sunnah ini adalah pendapat jumhur fuqaha. Jumhur ulama berpendapat bahwa Aqiqah adalah hukumnya sunnah. Di antaranya pendapat ini dinisbahkan kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Thawrin, dan juga kebanyakan daripada ulama dan fuqaha menghukumi hukumnya sunnah. Yang ketiga, berpendapat bahwa hukum Aqiqah tidak dianjurkan atau tidak disyariatkan. Dan pendapat ini dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah. Itu kurang lebih pendapat para ulama sekitar hukum Aqiqah. Kemudian yang ketiga, waktu melaksanakan Aqiqah. Kapan?
kapan waktu yang utama, kapan diperbolehkan, atau kapan waktu diperbolehkan. Di sini mu'alif hafidhallahu ta'ala menyebutkan bahwa as-sunnah dzabhuha fil yaumis sabi' min wiladatihi. Yang sunnah adalah, jadi sunnah menyembelihnya, melaksanakan penyembelihan di hari ke-7 dari hari kelahiran. Jadi pas hari ke-7-nya, hari kelahiran, itulah waktu yang sunnah, yang utama untuk dilakukan akikah. Nah, kalau misalnya tidak sempat di hari ke-7, kemungkinan belum tersedia uangnya, hartanya, atau sibuk, dan lain sebagainya. Walaupun tadi kata host kita bahwa kalaupun kita mungkin sibuk, kita sekarang tinggal mesen saja. Bahkan mungkin paket akikah lengkap misalnya, dengan mungkin nominal 1,5 juta, itu udah kita tinggal menerima, siap santap saja. Nah, maka bagi mereka yang mungkin belum sempat di hari ke-7, maka tidak mengapa di hari yang ke-14 hari kelahiran. Kalau luput di tanggal ke-14 hari kelahiran, maka boleh di hari ke-21 kelahiran bayi. Jadi ada 3 pilihan, hari ke-7, kemudian ke-14 atau ke-21. Nah, mereka berpendapat demikian berdasarkan sebuah hadis. Hadis yang sahih, Syekh Al-Albani mensahihkannya, yang diterima dari Buraidah dari Nabi kita Muhammad SAW. Ia bersabda, al-aqiqatu tudzbahu li sab'in au li arba'a asyrata au li ihda wa ishrin. Bahwa akikah itu disembelih di hari yang ke-7 atau 14 atau 21. Itu yang pendapat waktunya itu boleh 3 hari atau 3 pilihan, 7, 14 atau yang ke-21. Adapun penekanan bahwa yang utama hari ke-7 berdasarkan hadis dari Hasan ibnu Samurah, semoga Allah ridha dan meridainya, dari Nabi kita Muhammad SAW, bahwa ia bersabda, kullu ghulamin murtahanun biaqiqatin tuzbahu anhu yaumas sabi'i wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Bahwa setiap bayi yang lahir tergadaikan dengan akikahnya, yaitu disembelih di hari yang ke-7, juga dipotong rambutnya dan diberi nama. Ini dalil tentang penekanan atau sangat ditekankan untuk waktu akikah itu hari yang ke-7. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam riwayat lain, Al-Maimuni rahimahullah mengatakan, qultu li Abi Abdillah, saya menanyakan kepada Abu Abdillah, mata yu'aqqu anil gulam, kapan pelaksanaan akikah untuk bayi yang baru lahir? Qala amma Aisyah radhiyallahu anha fataqulu sab'atu ayyamin wa arba'ata asyar wa li ahadin wa ishrin. Nah, Abu Ahmad ini mengambil perkataan Aisyah bahwa yang namanya akikah itu pelaksanaannya boleh tanggal ke-7, ke-14 atau ke-21. Saleh
Ibnu Ahmad rahimahullah mengatakan, telah berkata bapakku tentang akikah, bahwa akikah tuzbahu yaumas sabi'i, disembelih hari yang ketujuh. Fa illam yuf'al fa fi arba'ata asyar, fa illam yuf'al fa fi ihda wa ishrin. Sama, kalau tidak bisa di hari ke-7, 14, dan juga yang ke-21. Kemudian Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, wadzahir anna taqyida bil yaumis sabi'i innama huwa ala wajhil istibab. Beliau berpendapat bahwa zahir dari beberapa riwayat dengan perbedaan riwayat menyebutkan bahwa ditentukannya hari yang ketujuh pertanda bahwa hari tersebut hari yang utama atau sangat dianjurkan untuk pelaksanaan akikah. Sehingga di kita sering kita mungkin dikasih makanan atau diundang untuk acara akikah biasanya di hari yang ketujuh. Karena melihat beberapa riwayat menyebutkan hari yang ketujuh, bahkan ada riwayat yang menyebutkan hanya hari yang ketujuh saja. Nah, kemudian apabila tidak sempat di hari yang ketujuh, maka diperbolehkan selain itu. Di antaranya dalam hadis tadi 14, 21, bahkan di sini disebutkan boleh sebelum hari yang ketujuh. Kalau tadi mungkin setelah hari yang ketujuh, ini sebelumnya. Misal hari yang keempat, 4 kelahiran, hari yang ke-8, atau misalnya ke-10, atau setelahnya, maka itu tidak mengapa, alias kapanpun itu boleh akikah. Bahkan dalam kitab Al-Wajiz, Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW, beliau melaksanakan akikah tatkala beliau diutus menjadi nabi. Kurang lebih usia 40 tahun, beliau SAW mengakikahkan dirinya. Oleh karena itu, bahwa siapapun yang mungkin belum sempat, orang tuanya mungkin belum, mungkin nggak tahu hukumnya, belum ada mungkin hartanya, maka tidak mengapa untuk dilakukan akikah ketika kita mampu untuk mengakikahkan walaupun untuk diri sendiri. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kadar akikah. Bahwa akikah dalam hadis yang sahih dijelaskan syatani anil ghulam wa syatun anil jariyah. Bahwa akikah ini dilaksanakan kalau bayinya laki-laki maka yang disembelih 2 kambing. Dan kalaupun bayinya perempuan maka cukup 1 kambing saja. Nah, timbul pertanyaan, mana yang utama atau mana yang harus disembelih? Apakah jantan atau betina? Pada dasarnya bahwa akikah ini apa saja boleh, yang penting banyak dagingnya. Ada mungkin di kita istilahnya bazir, kambing betina yang tidak melahirkan. Boleh nggak jadikan akikah? Boleh. Tapi tentunya karena ini buat disedekahkan, maka kita melaksanakan yang terbaik. Dan untuk hewan sembelihan akikah ini mengikuti hukum udhiyah. Ini mungkin di antara persamaan antara hukum akikah dengan udhiyah. Yang mana ketika kita melaksanakan akikah, sebagaimana kita melaksanakan udhiyah, kurban. Oleh karena itu dihindari 4 aib atau kekurangan
ketika kita melaksanakan akikah. Misalnya yang pertama, tidak boleh berakikah dengan kambing yang picak matanya. Kemudian tidak boleh yang pincang. Tidak boleh yang sakit atau kurus. Maka itu harus dihindari ketika kita mau berkurban. Nah, hewan yang disembelih untuk akikah adalah hanya hewan kambing saja. Berbeda dengan udhiyah, kurban. Nah, ini pun perbedaannya. Perbedaannya kalau untuk udhiyah, maka tidak untuk udhiyah atau kurban, yang paling utama unta, sapi, kemudian kambing. Nah, dalam akikah, bahwa nas hadis menyebutkan syatani anil gulam wa syatun anil jariyah. Arti hadisnya adalah kambing atau yang spesies dengan kambing. Yang spesies dengan kambing mungkin domba, gitu ya. Itu yang mungkin satu spesies dengan kambing. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian bagaimana bagi mereka yang belum Allah titipkan rezeki untuk kurban? Apa yang harus dilakukan? Nah, di sini pengarang kitab Tarbiyatul Aulad, Dr. Ahmad Mustafa Mutawalli, dalam kitabnya Al-Mawsu'ah fi Tarbiyatil Aulad, beliau mengambil kalam atau pendapat dari Abu Abdillah ketika ditanya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, tatkala ditanya, ar-rajulu yuladu lahu wa laysa indahu ma ya'uqqu, bahwa seorang dikaruniai anak dan ia belum memiliki harta untuk berakikah. Nah, maka Abu Abdillah beliau menjawab, ahabbu ilaika an yastaqirda wa ya'uqqa anhu am yu'akhir dzalika hatta yusir. Jadi katanya, yang kau senangi apakah mengutang, yaitu untuk berakikah sekarang dilakukan, atau menunggu datangnya rezeki. Nah, di sini kalau kita nggak punya untuk berkurban, kita milih, kamu senang untuk sekarang berkurban dengan cara mengutang atau nanti aja nunggu ada rezeki. Nah, ini pertanyaan ini yang dilontarkan kepada jawaban Imam Ahmad terkaitnya tentang orang yang tidak memiliki harta untuk berakikah. Nah, maka Imam Ahmad mengatakan atau menjawab pertanyaan ini, asyaddu ma sami'tu fil aqiqah hadits Al-Hasan an Samurah, bahwa perihal akikah ini ada sebuah hadis tentang akikah yang ini sangat menekankan bahwa hadis Hasan yang diterima dari Samurah dari Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kullu ghulamin murtahanun biaqiqatihi, bahwa setiap bayi yang lahir tergadaikan dengan akikahnya. Wa inni la arju in istaqrada an yu'ajjirallahu al-khalaf li'annahu ahya sunnatan min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa attabi'u ma ja'a bihi. Beliau Muhammad mengatakan bahwa kalau pertanyaan tersebut dilontarkan kepadaku,
maka aku benar-benar akan memilih berutang untuk hakikah. Memilih berutang alias segera untuk melaksanakannya daripada menundanya. Dan aku berharap dengan mengutang ini Allah segera untuk menggantikannya atau diberikan peluang untuk segera membayarnya. Kenapa Imam Ahmad mengutamakan berutang untuk akikah? Karena beliau berpendapat bahwa dengan melaksanakan akikah, di antaranya kita segera mencontoh, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan aku menyenangi untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini pendapat Abu Abdillah. Tatkala disodorkan apakah mengutang atau menunda, maka beliau berpendapat lebih baik mengutang karena lebih menghidupkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kalau kita mungkin ditanya ya tergantung kita milih yang mana dan menenangkan hati kepada kita. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bahwa akikah merupakan benteng dari godaan syaitan. Masya Allah ya. Ini keutamaan hakikah. Di sini beliau hafizallahu taala menukil kalam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan fiha sirrun badi'un mawruthun an fida'i Ismail bil kabshil ladzi dubiha anhu wa fadahullahu bi. Bahwa pelaksanaan akikah ada hal yang sangat rahasia dan sangat mulia, bagus, yang merupakan warisan dari tebusan Nabi Ismail alaihi salam dengan seekor kambing besar, yang mana kambing besar tersebut disembelih sebagai tebusan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka Ismail alaihissalam diganti dengan kambing. Ini merupakan sunnah fi auladihi ba'dahu. Merupakan sunnah setelah atau generasi setelahnya. Alias bahwa pelaksanaan akikah ini bukan hanya sunnah Rasulullah SAW, bahwa juga merupakan sunnah Nabi Ismail alaihi salam. Jadi bukan hanya hal yang baru untuk pelaksanaan akikah ini. Maka oleh karena itu, hendaknya seseorang di antara kalian untuk menebus ketika kelahiran anaknya dengan menyembelih akikah. Dan juga beliau mengatakan bahwa tidak dilakukan lagi bahwa menyembelih hewan karena akikah adalah merupakan benteng dari godaan syaitan setelah kelahiran anak, yang mana anak ketika dalam dalam kandungan ibu, ia dilindungi oleh ibunya dalam rahim. Nah, setelah lahir, maka anak ini dilindungi dari godaan syaitan dengan disembelih akikahnya. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, apakah akikah atau bersedekah hartanya? Ini terutama mungkin bagi orang yang tidak senang daging domba, gitu ya. Mana yang utama? Nah, insya Allah kita bahas di segmen yang kedua. Barakallahu fiik. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah. Poin yang sebelum terakhir dari pembahasan akikah, yaitu tentang akikah apakah mesti menyembelih atau boleh uangnya disedekahkan langsung. Karena pada dasarnya untuk disedekahkan daging yang disembelih tersebut. Terutama mungkin bagi orang yang
tidak senang makan daging domba, apakah boleh baginya untuk menyedekahkan hartanya saja? Maka di sini Abu Abdullah ditanya tentang hal tersebut, yaitu apakah akikah lebih dicintai kepadamu atau diberikan langsung uangnya atau hartanya sebagai sedekah akikah? Maka ia menjawab, al-aqiqah fakana dzabhu fi mawdihi afdal minas sadaqah bi tathminihi walau zada minal hadaya wal adhahi. Abu Abdullah rahimahullah beliau menjawab bahwa akikah lebih afdal, lebih utama daripada mensedekahkan hartanya walaupun lebih besar. Misal kalau untuk akikah mungkin 1,5 juta itu yang mungkin termurah. Kalau dengan memberikan harganya mungkin berlipat-lipat, saya mah mau banyak, misalnya 3 juta, 4 juta sebagai pengganti dari menyembelih, bahwa menurut Abu Abdillah menyembelih lebih utama. Sebagaimana halnya di sini dalam perihal berkurban, bahwa melaksanakan sembelihan itu lebih utama. Kenapa demikian? Karena dengan menyembelih akan mengalirkan darah, dan itu maksud dari sembelihan. Oleh karena itu, di sini ditekankan bahwa yang paling utama adalah dengan menyembelih langsung hewannya. Sahabat Gema Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tambahan di sini dalam kutaib, dalam hadis disebutkan murtahanun bi aqiqatihi, bahwa setiap bayi lahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Imam Ahmad rahimahullah berpendapat tentang kata tergadaikan dengan akikahnya, bahwa apabila seorang anak meninggal dan belum diakikahkan, alias orang tuanya belum melaksanakan akikah, maka lam yashfa fi walidayhi, anak kecil tersebut tidak akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Kita tahu bahwa anak kecil yang meninggal itu akan menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya. Nah, beliau Imam Ahmad rahimahullah seolah-olah mengancam bahwa bagi orang yang meninggal duluan, atau dia dalam keadaan kecil meninggal sementara orang tuanya belum mengakikahkannya, maka terancam tidak akan mendapatkan syafaat dari anaknya. Bahkan diriwayatkan dari Qatadah bahwa yuhramu syafa'atuhu liwalidayhi, diharamkan syafaat baginya, alias anak kecil yang meninggal duluan ketika belum diakikahkan, maka hukumnya haram untuk memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Nah, ini mungkin ancaman atau mungkin warning bagi mereka yang orang tua yang mungkin belum mengakikahkan atau tidak mengakikahkan anaknya. Sahabat Gema Islam rahimani wa rahimakumullah, terakhir tentang faidah melaksanakan akikah. Di sini ada beberapa keutamaan tentang pelaksanaan akikah. Di sini kurang lebih ada 7 keutamaan melaksanakan akikah. Yang pertama, sebagai tanda syukur kepada Allah dengan kelahiran anak. Ya, orang tua memperlihatkan rasa syukur kepada Allah dengan menyembelih hewan akikah. Yang kedua,
ta'atun lillah wa rasulihi, merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan juga kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, keutamaan akikah atau faidah akikah, ihya'un li sunnati nabawiyah, adalah menghidupkan sunnah para nabi, yang mana Nabi Ismail menyembelih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lahir, Hasan dan Husain menyembelihnya. Bahkan beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam akikah ketika beliau diutus menjadi nabi. Nah, beliau menyebutkan qalla man yaf'aluha fi hadzal zaman. Beliau menyayangkan sungguh katanya sangat sedikit sekali orang yang melakukan akikah di zaman ini. Jadi kita lebih melakukan yang lain daripada melaksanakan akikah. Kemungkinan karena kita belum tahu keutamaan dari akikah. Yang ketiga atau yang keempat dari faidah akikah yaitu membebaskan anak dari godaan syaitan dan juga sebagai tebusan orang tua kepadanya. Yang kelima dari keutamaan atau faidah akikah merupakan lambang atau simbol kasih sayang kepada sesama muslim, terutama mungkin orang yang jarang makan daging atau orang mungkin di bawah standar ekonominya. Dengan kita menyembelih, kita berbagi daging. Sebagaimana diantaranya hikmah atau faidah udhiyah berkurban itu untuk membagikan daging. Begitu juga dengan akikah. Yang keenam, keutamaan faidah akikah yaitu it'amun lit-ta'am, memberi makan. Dan juga merupakan salah satu jalan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh terakhir yang ada di kitab ini, bahwa akikah memiliki faidah yaitu infakun fi sabilillah, merupakan infak di jalan Allah, yang mana setiap orang yang melakukan kebaikan maka akan mendapatkan pahala yang sangat agung dan juga balasan yang tidak terhitung. Sahabat agama Islam rahimani wa rahimakumullah, itu kurang lebih faidah dari melaksanakan akikah. Nah, kemudian setelah itu dalam hadis disebutkan tadi dalam beberapa riwayat yaitu wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma, bahwa ketika bayi lahir selain tadi diakikahan juga dipotong rambutnya. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, beliau menukil kalam Abu Umar Ibnu Abdul Bar, bahwa hukum memotong rambut bayi adalah sunnah. Beliau menukil beberapa pendapat para ulama. Jadi anak rambutnya dipotong, digundulin seperti orang yang ketika tahallul ya dihabiskan rambutnya. Nah, pertanyaan, lalu rambutnya dikemanakan? Nah, dalam hadis yang sahih bahwa rambutnya itu ditimbang, kemudian disesuaikan dengan beratnya perak dan dihargakan. Maksudnya kalau misalnya rambutnya itu 5 gram misalnya,
maka dihargakan dengan harga perak. Harga perak misal segram berapa? Kurang lebih harga perak itu 15.000. Ya, kalau misalnya berat rambut bayi 3 gram, berarti seharga 45.000. Maka 45.000 itu disedekahkan. Jadi bukan rambutnya dibagi-bagi, bukan, tapi uangnya disedekahkan. Nah, pertanyaan, lalu rambut bayinya dikemanakan? Ya, mungkin bisa dikubur, gitu ya, untuk rambut bayinya. Hal ini sebagaimana sebuah hadis yang sahih. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, semoga Allah ridha dan meridainya, yang mengatakan, aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan bi syatin, bahwa Rasulullah pernah mengakekahkan putranya atau cucu Rasulullah yaitu Hasan dengan kambing. Wa qala ya Fatimah ihlaqi ra'sahu. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Fatimah putrinya, wahai Fatimah, potonglah rambutnya. Wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddatan. Dan bersedekahlah dengan timbangan rambutnya itu seberat perak. Qalat, maka Fatimah bertanya, atau Fatimah melakukan, fawazanathu fakana waznuhu dirhaman au ba'dha dirhamin. Maka Fatimah ketika diperintah untuk menimbang rambut putranya Hasan, maka ia menimbangnya, dan ketika itu kurang lebih berat rambut Hasan ketika awal lahir sesuai dengan 1 dirham atau setengah dirham. Ya, paling pertanyaan berapa dirham itu? Ya, dirham berapa harganya? Kang Heri, dirham 1 dirham? Kurang tahu. Ya. Mungkin dihargakan ya dengan seperti itu kurang lebih. Nah, sahabat kembali Islam rahimani wa rahimakumullah, masih ada mungkin beberapa hak bayi atas orang tuanya, di antaranya khitan, kemudian menyusui, dan insya Allah mungkin akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum.